Punya duit 10 juta, bisa investasi apa ya? Begitu banyak produk investasi yang bisa dipilih sebagai alternatif. Masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri, termasuk jumlah minimum investasi. Jika punya uang menganggur 10 juta, enaknya investasi apa ya? Perencanaan keuangan dari Advisor Alliance Group Indonesia, Andy Nugroho mengatakan sebenarnya banyak jenis investasi yang bisa dipilih jika memiliki uang 10 juta. Nah, yang lebih penting dari sekedar nominal adalah profil dari calon investor itu sendiri. Sebenarnya tergantung dari profil kemampuan menerima resiko masing-masing. Kalau diurutkannya dari potensi keuntungan, ya saham paling bagus, tapi resikonya paling besar. Tuturnya kepada detik.com. Dan kali ini Kailin akan membahas seputar jenis investasi. And it's me, Kailin. Yang pertama, saham. Jika kembali ke diri masing-masing, jika merasa siap untuk resiko sebesar apapun, menurut Andy bisa masuk ke instrumen saham. Sebab banyak saham yang memberikan keuntungan sangat besar. Dalam sehari bisa naik sampai 30% lebih. Tapi resikonya juga bisa sangat besar. Jumlah perusahaan yang mencatat sahamnya di pasar modal juga sangat banyak. Sudah mencapai lebih dari 700 emiten. Saham-saham itu memiliki berbagai harga, mulai dari 50 per lembar sampai puluhan ribu juga ada. Saham itu kan sekali beli satu lot atau 100 lembar. Misalnya harga saham 1000, berarti dengan 100.000 kita sudah bisa membeli saham. Ini bisa dibilang paling terjangkau, kata Andy. Namun Andy mengingatkan bahwa masuk ke pasar saham diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang pasar modal. Jika tidak, maka sama aja dengan berjudi dengan resiko kerugian yang mengintai sangat besar. Sementara perencana keuangan Aidil Akbar menerangkan cara mudah memilih instrumen investasi dari uang 10 juta adalah dengan mengukur seberapa besar investor itu siap kehilangan uang tersebut. Dari 10 juta ditanya balik, berapa yang siap hilang? Itu harus bisa mengukur resiko. Jika dia bilang siap 100%, tapi bisa untung 100-200 ya masuk saham. Kalau misalnya dia bilang hanya 10%, ya udah masuk saja ke reksadana, ucapnya. Yang kedua, reksadana. Reksadana juga bisa menjadi alternatif pilihan dengan uang investasi 10 juta. Reksadana merupakan produk investasi yang dikelola oleh perusahaan manajer investasi atau yang dikenal dengan MI. Perusahaan MI akan meramu produk-produk reksadana dengan racikan kandungan investasi di dalamnya. Ada berbagai jenis reksadana, mulai dari reksadana pasar uang, ada pula reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, reksadana prospeksi, reksadana indeks, reksadana dengan penjaminan, hingga exchange rate fund. Jenis-jenis reksadana itu tergantung dari pengolahan dananya. Misalnya, reksadana saham, uang nasabah akan dikelola di pasar saham. Nah, masing-masing MI memiliki racikan masing-masing. Menariknya, sekarang perusahaan MI membuat berbagai produk reksadana yang cukup terjangkau. Bahkan ada produk reksadana yang bisa dibeli dengan harga 100.000, tapi dengan konsep menabung. Saat ini juga banyak fintech atau e-commerce yang menjajarkan produk reksadana. Artinya,
Membeli reksadana tidak perlu ribet seperti dulu yang harus mendatangi kantor. Dan yang ketiga, emas. Menurut Andy, emas sangat cocok untuk semua kalangan. Apalagi saat ini Antam juga menyediakan pecahan emas yang jauh lebih kecil. Ada juga penjualan emas melalui e-commerce yang biasa dibeli dengan skema seperti menabung. Bahkan ada kepingannya 0,5 gram, misalnya 1 gram sekarang 900.000, berarti sekitar 450-an ribu. Bahkan kalau kita belinya lewat fintech, marketplace, kan ada cicilan emas. Punya duit menganggur, berapa masukin jadi lebih enteng lagi, tuturnya. Ideal juga mengatakan hal yang sama. Malah menurutnya emas memiliki keunggulan tersendiri saat diliquid atau bisa dicairkan kapan saja jika penanggung atau pemegang sedang membutuhkan uang. Emas itu paling mudah diakses dan diliquid. Bisa beli langsung dan sekarang ada pecahannya lagi. Returnnya juga lumayan, masih di atas deposito, masih 6-8% per tahunnya, tuturnya. Memang harga emas bisa memberikan kenaikan yang setidaknya lebih tinggi dari inflasi dari pertumbuhan ekonomi. Artinya, harta yang dimiliki tidak akan tergerus inflasi. Rata-rata kenaikan harga emas bisa mencapai 5-10% per tahun. Namun, di kondisi tertentu, emas bisa memberikan keuntungan terlipat lebih ganda. Seperti di masa pandemi membuat emas Antam sempat menyentuh level 1.065.000, padahal di awal tahun 2020 masih sekitar 600.000 per gram. Meskipun saat ini harganya sudah kembali turun, tapi setidaknya sempat memberikan keuntungan yang cukup besar. Dan yang keempat, surat berharga negara. Dengan uang 10 juta, Anda sudah bisa membeli surat berharga retail yang diterbitkan oleh pemerintah untuk masyarakat umum seperti suku maupun ori. Imbal hasilnya juga masih cukup lumayan, sekitar 5,5% sampai 6,5% per tahun. Bahkan ada yang sampai 9% lebih. Bahkan pemerintah sudah menurunkan minimal pernyataannya, jadi bisa 1 juta dengan uang bunga yang lebih tinggi dari depositonya, kata Andy. Ideal menambahkan, ori maupun sukuk retail memang produk investasi yang terbilang aman karena dijamin negara. Namun likuidasinya lebih rendah dari emas, sebab ada masa tenor yang biasanya sekitar 3 tahun, artinya selama 3 tahun surat berharga itu belum bisa dicairkan. Dan yang terakhir, waralaba. Terakhir, jika ingin lebih ekstrim lagi, dengan uang 10 juta Anda bisa menjalankan usaha. Apalagi sekarang banyak peluang usaha dari pelaku usaha yang membuka peluang waralaba, sehingga tidak perlu menitis usaha dari nol. Karena pembisnis juga masuk dalam kategori investasi juga. Waralaba mulainya ada dari 10 jutaan tergantung jenis bisnisnya. Kalaupun nggak ada modal sebesar itu, bisa dengan dropshipper atau reseller, kata Andy. Namun, Andy menegaskan, berbisnis waralaba memiliki resiko yang sama besarnya dengan investasi saham. Selain itu, harus ada kemauan yang besar untuk menjalankan bisnis itu. Beda dengan investasi lainnya, ia beli di awal, terus kita tunggu itu berjalan. Tapi bisnis ini bisa memberikan keuntungan sangat besar. Misalnya jualan minuman teh. Satu box teh terharganya sekitar 10.000, tapi itu bisa menjadi beberapa teko. Jual 1 gelas 1.000 misalnya, itu keuntungannya bisa 100% lebih sehari. Besar sekali, tapi resikonya juga besar sekali, tuturnya.
Dan itu dia 5 jenis investasi yang bisa kalian coba ketika kalian memiliki uang 10 juta. Nah, menurut kalian gimana bahasan Kak Ilimus hari ini? And see you di next episode. Bye!